Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim. Tak heran jika Presiden Indonesia yang pertama sampai saat ini merupakan penganut agama Islam. Dalam sebuah wawancara dengan wartawan bisnis Asia BBC News pada Februari 2020, Presiden Indonesia Joko Widodo kala itu ditanyai tentang intoleransi beragama di Indonesia yang dinilai rendah oleh media dan orang luar. Jokowi juga disinggung tentang kemungkinan kalangan non-muslim menjadi presiden Indonesia. Menurut Jokowi, sebagai negara demokrasi, semua hasil politik di negeri ini berasal dari suara rakyat. Jadi, selama rakyat memilihnya, tidak ada larangan bagi seorang non-muslim mencalonkan diri sebagai presiden. Bupati wali kota non-muslim juga ada. Kenapa tidak? Lebih-lebih saat ini pejabat non-muslim juga memiliki kualitas dan kinerja yang tak kalah hebatnya. Seperti 7 pejabat non-muslim ini yang layak jadi presiden dan cawapres 2024. Siapa saja mereka? Yuk simak videonya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Basuki Cahayapurnama. Basuki Cahayapurnama alias Ahok memiliki rekam jejak yang sangat menakjubkan. Mulai dari terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009, lalu menjabat sebagai Bupati Kabupaten Belitung Timur tahun 2005 sampai 2010, dan terakhir menjabat sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta selama 3 tahun sejak 2014 menggantikan Jokowi yang ingin maju pada Pilpres 2014 lalu. Selain itu, pria yang kini menjabat sebagai komisaris PT Pertamina itu juga terbilang berhasil saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia membangun banyak infrastruktur seperti Simpang Susun Semanggi, LRT Jakarta, hingga flyover Pancoran. Tak hanya itu, pria berdarah Tionghoa ini juga dikenal tegas dan keras dalam menegakkan setiap peraturan. Kinerja Ahok yang luar biasa baik membuatnya digadang-gadang akan terpilih pada Pilgub DKI 2017. Namun sayang, Ahok gagal karena kasus penistaan agama yang dialaminya. Dua, Luhut Binsar Panjaitan. Berstatus sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan memiliki track record yang tak kalah memukaunya. Luhut merupakan pendiri dan komandan pertama Satuan Dandim 81 Anti Teroris Kopassus. Ia juga pernah menjadi komandan Kompi A Pasukan Kontingen Garuda atau Konga 6 wilayah Port Said, Port Fuad, Port Suez, Mesir tahun 1973 sampai 1974. Di bidang pemerintahan, Luhut pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI pada Kabinet Persatuan Nasional 2000-2001, Kepala Staf Kepresidenan RI 2014-2015, hingga Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI 2015-2016. Apalagi ia juga sering mendampingi Jokowi dalam setiap kegiatan. Sudah pasti ia paham bagaimana cara untuk menjadi pemimpin sebuah negara. 3. Listio Sigit Prabowo. Beralih ke ranah kepolisian, ada nama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang dinilai cocok untuk bertarung sebagai cawapres Indonesia di Pilpres nanti. Figurnya yang tegas, lugas, serta kenyang pengalaman sebagai pelindung masyarakat tentu menjadi nilai tambah tersendiri jika terjun pada Pilpres nanti. Sama seperti Ahok dan Luhut, Jenderal Listio juga bukan pejabat sembarangan. Sebelum menjadi Kapolri, ia sudah mengungkap beberapa kasus besar. Mulai dari kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan 2017 lalu yang dilakukan Rahmat Kadir dan Roni Bugis, lalu menangani kasus pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru senilai 1,7 triliun dengan tersangka Maria Pauline Lumowa, hingga menangkap narapidana kasus korupsi pengalihan hak tagih atau Kesi Bank Bali, Joko Chandra yang sudah buron 11 tahun lamanya. 4. Haritanu Sudibyo. Pengusaha asal Surabaya ini sebenarnya bukan orang baru di dunia perpolitikan tanah air.
Ia mendirikan Partai Perindo pada 2015 setelah sebelumnya bergabung di Partai Nasdem dan Hanura. Catatan politik pendiri MNC Group ini juga tidak kaleng-kaleng. Dalam kurun waktu 10 tahun ke belakang, Haritanu merupakan salah satu pejabat non-muslim yang bisa bersaing dalam perebutan kursi nomor 1 di Republik ini. Pada tahun 2014, ia sempat ingin terjun ke Pilpres sebagai cawapres dari Wiranto. Namun, keduanya memilih mundur di tengah jalan. Kemudian pada Pilpres 2019, Haritanu Sudibyo juga memiliki niatan mencalonkan diri sebagai presiden. Tapi pada 2017, ia justru terseret kasus yang membuat dirinya mengurungkan niat ikut Pilpres dan beralih menjadi pendukung Jokowi Ma'ruf. 5. Ignatius Jonan. Dikenal sebagai aktor di balik revolusi perkereta-apian Indonesia, Ignatius Jonan dianggap sangat sukses saat memimpin PT KAI. Di bawah komandonya, perkereta-apian Indonesia menjadi lebih terorganisir, semua infrastruktur diperbaiki, pelayanan dan kinerja karyawan KAI berubah menjadi lebih baik. Wajah perkereta-apian Indonesia yang dulunya suram menjadi cerah di bawah tangan dingin Ignatius Jonan. Prestasi itu membawa dirinya dipilih Jokowi untuk menjadi Menteri Perhubungan Indonesia. Capaiannya tak terlalu mentereng dan membuat ia di-reshuffle dari kabinet pada 27 Juli 2016. Hanya berselang 2 bulan atau pada 14 Oktober 2016, Presiden Joko Widodo kembali mengangkat Jonan sebagai Menteri ESDM. Salah satu keberhasilannya ialah mengambil alih saham mayoritas PT Freeport yang selama ini di bawah kuasa asing. 6. Hasto Kristianto. Pria yang diketahui menganut agama Katolik ini merupakan tangan kanan dari Megawati Soekarno Putri. Ia menjabat sebagai Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sejak 2015 sampai sekarang. Bukan hanya itu saja, ia juga pernah menjadi anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Komisi 6, hingga pernah menjadi koordinator juru bicara tim pemenang pasangan Jokowi JK pada Pilpres 2014. Dengan pengalaman yang begitu banyak, tentu Hasto sudah paham betul seperti apa dinamika perpolitikan Indonesia dan bisa saja suatu saat nanti ia akan menempati posisi puncak di Partai PDI Perjuangan. Dan bukan suatu hal mustahil juga kalau suatu saat ia bisa bersaing, setidaknya mencalonkan diri sebagai wakil presiden. 7. Iwayan Koster. Sosok Iwayan Koster mengemuka saat event Piala Dunia U20 kemarin. Gubernur Bali itu menolak timnas Israel bertanding di Pulau Bali. Koster beralasan Israel sudah menjajah Palestina dan penjajahan sangat bertentangan dengan konstitusi bangsa Indonesia. Ia pun sempat dibully rakyat Indonesia karena dianggap sebagai biang kegagalan Indonesia menghelat ajang akbar tersebut. Namun di balik kontroversi itu, Koster termasuk gubernur yang punya segudang pencapaian, seperti meningkatkan pariwisata Bali, memajukan perekonomian Bali, dan menjadikan Bali sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang berani melakukan reformasi birokrasi secara masif dengan mengurangi perangkat daerah demi terciptanya efisiensi dalam pelayanan publik. Dengan kualitas yang dimiliki, rasanya nama-nama di atas sangat layak dan pantas menjadi presiden atau wakil presiden Indonesia di masa mendatang. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Bye-bye!